buat Assalamualaikum. PowerPoint itu. Waalaikumsalam. Oh ya, sampai lupa ada Pak Jaka ya. Sampai lupa ada selamat. Pak Jaka ini. Asik Iya. ngobrol Iya, ini iya. tadi itu. Selamat malam. Silahkan Selamat malam, Pak ngobrol, Jaka. Pak Jody. Ya, selamat malam Pak Jody. Temanya malam ini membahas tentang Mas Edo ya. Iya. Iya, jadi kan begini. Oke. Kemarin tuh debat, diskusi. Bagaimana Pak Jody? Silahkan. Diskusi, debat, terus ya mungkin karena apa gitu malah adu mulut, nggak ada isinya gitu loh. Debat nggak ada isinya, adu mulut gitu. Nah saya tuh rencana supaya minggu depan itu dilanjutkan saja debatnya. Nah nanti dijadwal saja, nanti saya datang sama Bro Valen, Bro itu juga bisa membawa temannya begitu. Nah, Pak Jody udah main pur nih kayaknya. lo enggak, saya kan ditemani Valen. Oh iya. Saya kan ditemani. Ya, moderatornya tetap Umi Dini kan. Kalau nggak ada perempuan kan nggak rame. Enggak. Nah, terus Kalau butuh perempuan mungkin Bu Uti bisa. Bu Uti aja iya. nah Bu lalu Uti kan dapat. supaya istilahnya viewernya Bro Valen itu paham tentang apa yang menjadi warna doktrin dari Bro Edo gitu kan. Kan kemarin ada yang Bro Valen kan nanya, lah kamu tuh ikut mana? Homoousios mana? Homoousios Athanasius gitu. Lalu Bro Edo menjelaskan Bapa, Firman, dan Roh dan sebagainya. Makanya saya kupas konten hari ini yang sebetulnya hanya cuman sinkronisasi saja gitu, sinkronisasi saja supaya nyambung besok minggu depannya gitu. Nah tapi gini kan ada hadir ini Bro Jaka ini. Nah kira-kira Bro Jaka tuh ingin bertanya tentang apa, menanyakan tentang apa, atau menyanggah atau bagaimana gitu dengan konten pada malam hari ini. Nggak apa-apa walaupun mulainya terlambat, udah jalan hampir 3 jam baru mulai kontennya, tidak apa-apa. Silakan Bro Jaka, dikupas saja doktrinnya Bro itu. Iya, terima kasih Pak Jody dan Bang Valen, Umi Dini dan Mas Ikam. Ya saya cuma nyela-nyela aja sih di tengah-tengah ini. Maksud saya seperti ini. Oke lah Mas Edo mungkin punya pemahaman sendiri, tetapi secara jujur kita harus akui pemahaman orang tentang Trinitas itu yang telecek banyak sekali. Termasuk Triteos itu juga pemahaman tentang Trinitas bagi saya. Nah, tetapi ya semua berhak mengklaim kan, nasabnya dari si A, si B, si C. Memang, nah ini Pak Jody, saya ada satu pertanyaan lah, ya mulai dari satu pertanyaan aja ya. Kalau menurut Pak Jody, berarti Tertullianus itu mengajarkan subordinasi Tertullianus mengajarkan subordinat ya Pak? Ya betul Pak Jaka. Oke, subordinisme ya berarti ya. Nah, ini ada sebuah debat yang dibawakan waktu itu oleh Hijab. Dia mengklaim bahwa sebentar. Ini terus terang saya buka dari ininya siapa nih? Pak Deki Gadas ya. Pak Deki Gadas. Saya buka. Jadi Hijab mengklaim bahwa Tertullianus yang pertama kali menggunakan istilah Trinitas. Hijab melanjutkan bahwa Tertullianus menganut subordinisme, yaitu pandangan bahwa ada hierarki posisi dalam kealahan Bapa, Anak, Roh Kudus. Subordinisme yang dimaksudkan Hijab di sini adalah subordinisme Arian yang percaya bahwa secara esensi Kristus lebih rendah dari Bapa. Philip Schaff menjelaskan doktrin subordinisme Arian demikian. The Arians made the Holy Ghost the first creature of the Son, and as subordinate to the Son as the Son to the Father. The Arian Trinity was therefore not a Trinity immanent
and eternal, but rising in time and in descending grades. Ini saya langsung ke inti bantahan aja ya. Apakah iya. benar Tertullianus mengajarkan subordinisme Arian? Nah, Tertullian memang menggunakan istilah Trinitas dan percaya bahwa seluruh isi Alkitab mengharuskan doktrin Tritunggal. Nah, ini menurut Agen Praxeas, all the scripture give clear proof of the Trinity, and it is from this that our principle is deduce the distinction of the Trinity is quite clear displayed. Nah, itu Agen Praxeas chapter 11. Nah, ini ada yang sangat keras. Sebentar, saya cari klaimnya yang paling keras ya. Nah, dalam Agen Praxeas tertulis mengatakan, the title of God and Lord is suitable both to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. Jadi title God and Lord itu suitable untuk ketiganya. Nah, the Father is God and the Son is God and the Holy Spirit is God. Perlu dicatat bahwa Tertullianus menulis deklarasi ini di atas sekitar 100 tahun sebelum Konsili Nikea. Terus ada satu lagi bahwa ketiganya adalah satu. Sebentar, saya mesti cari dulu deh. Kalau yang itu bukan dari Deking Gadas, tapi dari nggak apa-apa Pak Jody, kalau mau sambil tanggapi Pak Jody. Saya sambil ini. Enggak, intinya yang pengen panjenengan sampaikan apa, Pak Jaga? Ya, jadi bahwa Tertullianus mengatakan baik Bapa, Kristus dan Roh Kudus sebagai satu Allah. Jadi ini juga ada surat dari Smyrna, Ignatius dari Smyrna, dia menggunakan formula Trinitas. Fare ye well in the grace of God and of our Lord Jesus Christ, being filled with the Holy Spirit and divine and sacred wisdom. Jadi Ignatius bukan hanya menulis mengenai Trinitas, yaitu Bapa, Kristus, Roh Kudus sebagai satu Allah, melainkan juga menyebut Roh Kudus ya. Artinya baik Bapa, Firman, Bapa, Son, and the Holy Ghost, ini ketiganya adalah Allah dan adalah satu Allah. Nah, ketika tadi nyambung ke, tapi ini kayaknya lompatnya terlalu jauh ya. Ini malah menyambung ke Kejadian ya. Misalnya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti juga Mas Valen kasih tanggapan juga nggak apa-apa. Misalnya seperti ini. Beresit, bara, Elohim ya. Enggak pada ini. mulanya enggak, maksud saya gini. Pertanyaanmu apa pertanyaanmu? Maksud saya gini Pak, Tertullianus itu tidak menganut subordi apa itu Pak? Subordinat. Nah, gitu Pak. Ini menurut artikel yang dikeluarkan Pak Deking Gadas. Jadi dia against argumen dari Muhammad Hijab yang mengatakan persis yang Bapak sampaikan yang mengenai subordinisme. Nah, menurut Pak Deking Gadas, Tertullianus menolak itu, Pak. Silahkan. Iya. Jadi memang di antara 30 risalah yang dibuat oleh Tertullianus itu memang memiliki narasi-narasi yang bergerak. Gitu. Itu sama seperti apa yang dinarasikan oleh Yesus Kristus di dalam Injil ya. Narasinya tuh ya bergerak sama. Jadi hampir semua teolog, hampir semua guru spiritual itu memiliki narasi-narasi yang bergerak. Apa sih narasi-narasi yang bergerak? Narasi-narasi yang bergerak itu adalah suatu pengajaran kepada manusia yang memiliki daya pikir yang mandiri. Kenapa kok dia tuh narasinya bergerak ya? Karena manusia ini mengalami suatu kondisi, suatu keadaan yang berbeda-beda dalam suatu waktu tertentu. Makanya guru ini kadang menjelaskan bagaimana kalau keadaan kita itu sedang sedih. Lalu kemudian bergerak bagaimana kalau keadaan kita itu sedang sukacita gitu. Nah,
untuk konteks Tertullianus dengan 30 risalahnya, itu dia menjelaskan itu salah satu narasinya itu adalah on prayer. On prayer itu narasi bagaimana kita itu di dalam menyebutkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam doa itu adalah sebagai tres persone una substantia. Ya kan? Una substantia itu di dalam narasi apa? Di dalam narasi doa. Di dalam narasi doksologi begitu. Nah, itu yang salah dipahami oleh banyak para teolog homoousios. Contohnya pada tradisi sinapsiarion itu kan, pencatatan orang-orang martir. Itu tercatat Polikarpus saat dieksekusi, ya. Aku memujimu, engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, mereka tuh menganggap bahwa itu Tritunggal. Itu bukan Tritunggal. Itu bukan Tritunggal ya. Itu adalah bagaimana Sebentar. Bapa, Putra, Sebentar, dan Roh Pak Jody. Kudus itu dinarasikan sebagai satu substansi di dalam doksologi pujian. Gitu. Lalu apa sih yang sebetulnya yang menjadi membedakan ya kekristenan terbelah dalam eksegesis hakikat Allah ya, menafsir hakikat Allah. Jadi bukan di dalam doksologi, apalagi di dalam perikerosis. Perikerosis itu doktrin penyertaan Tuhan. Doktrin penyertaan Tuhan itu malah baik Oneness, Triteos, Unitarian itu mempercayai tiga manunggal. Tiga manunggal, Tritunggal di dalam menyertai orang percaya, itu disebut doktrin perikerosis. Perikerosis, doksologi itu tidak bisa dibawa di dalam eksegesis hakikat Allah. Nah, risalah Tertullianus di dalam menafsir hakikat Allah itu di dalam risalah yang berjudul Against Hermogenes, melawan Hermogenes. Makanya tadi saya sebutkan di dalam screenshot itu di salah satu buku ya, baik Tertullianus, baik Bapak Gereja Theophilus Antiochia itu juga sama. Mereka berjuang melawan bidat yang disebut Hermogenes. Nah, Hermogenes ini adalah sebuah ajaran bidat ya yang sering mengutip atau korup di dalam prolog Rasul Yohanes tentang logos begitu. Jadi logos ini yang dimaksud di dalam Rasul Yohanes ini adalah tidak sampai menembus plafon maksud Injil ini ditulis. Jadi di dalam prolog Rasul Yohanes 1 ayat 1 itu adalah hologos, bukan logos tapi hologos. Hologos apa? Sang Firman. Siapakah Sang Firman ini? Punya plafon. Plafonnya apa? Sang Firman ini adalah anak Allah. Begitu. Tapi oleh doktrin ajaran Hermogenes itu dikorup. Dikorup hologos itu menjadi logos yang merupakan satu aspek daripada Allah Bapa prima causa. Sehingga apa? Logosnya Allah Bapa prima causa ini tidak memiliki free will, tidak memiliki hayat hidup yang mandiri, sehingga Hermogenes ini adalah simetris dengan praxeas atau Oneness yang menyaru. Nah, kira-kira begitu Bro Jaka konten hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Jody. Tapi Pak Jody, terus terang saya masih milah-milah ya Pak apa yang Bapak sampaikan, karena kan bagi saya juga pemahaman sampai ke sana ya terus terang saya juga masih terus belajar. Itu yang pertama. Tapi kalau saya tangkap ya Pak ya, posisi Trinitas itu bagi Bapak itu bukan dalam substansinya Allah, tetapi dalam doksologi. Apakah benar demikian, Pak? Ya, betul. Oke, berarti penangkapan saya benar ya, Pak ya.
Oke, Ya, itu yang pertama pertanyaan saya. Nah, saya mau bantah Pak, argumen Bapak ini. Yang pertama gini, di dalam 1 Yohanes berapa itu? Yang klausa Yohanes itu berapa? 1 Yohanes 1 ayat Yohanes 1, Pak. bukan 1 Yohanes 5 ayat 7. Iya, iya. Gimana? Ya, di dalam sebentar, saya bacakan ya Pak ya. Maaf Bang Valen, apa bisa share screen juga ya Bang? Mau Bisa permisi, Pak, mau- bisa. Ya, Oh, bisa. baik. Iya, tolong dibantu, Bro Valen. Oh, aduh, saya belum pernah pakai ini. Saya biasanya pakai itu, pakai apa namanya? Pakai Zoom. Gini aja deh Pak, saya langsung bacain aja ya. 1 Yohanes Iya, 5 ayat nggak apa-apa. 7. Iya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, artinya jelas sekali formula Trinitas itu bukan berasal dari pertama, bukan dari Bapak Gereja sendiri, melainkan langsung dari Bible. Itu yang pertama. Ketika kita membuka kayak punyanya si siapa itu, NIV atau apa yang berasal dari apa? Satunya Textus Receptus Critical Text, memang itu tidak ada. Tetapi ketika kita buka yang dari apa? Textus Receptus, itu ada apa namanya? Nah, di situ dikatakan trace Eisin Amy 1 Yohanes 5 ayat 7. Jadi itu kalaupun bapak-bapak gereja mengatakan Trinitas nggak persis plek dengan apa trace Eisin Amy, tetapi mereka tetap mengambil dari situ, Pak. Itu bantahan saya yang pertama. Jadi mungkin banyak yang mengatakan bahwa itu ayat sisipan, ya kan? Tetapi karena itu baru muncul abad-abad terakhir gitu kan. Tetapi saya punya bukti yang kuat, yaitu terutama dari Vetus Itala atau Vetus Latina, dan itu memang ada di sana. Dan dia sudah ada sejak 157 Masehi. Jadi baru beberapa tahun dari Rasul Yohanes itu sudah ada. Artinya para bapak gereja tidak asal tidak asal mengatakan itu, tetapi dia juga bersumber dari 1 Yohanes 5 ayat 7. Jadi Trinitas itu bukan sekedar doksologi. Demikian Pak, bantahan saya. Monggo Pak Jody, silakan. Oke, baik ya. Tentang 1 Yohanes 5 ayat 7 ya, tentang 1 Yohanes 5:7 itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu adalah 3 aspeknya dari Allah Bapa yang tadi sudah saya sharing. Saya sudah sharing itu. Tiga aspeknya Allah Bapa. Nah itu sebetulnya itu istilahnya tuh sudah menjadi suatu yang common atau sesuatu yang umum. Ya, eksegesis Allah Bapa itu sebagai sesuatu yang umum. Ya, jadi ini adalah dari apa narasi yang disampaikan oleh Uskup Theophilus Antioquia yang kita kenal dengan istilah triados. Jadi Bapa, Firman, dan Hikmat itu adalah narasi yang disampaikan oleh Uskup Antioquia Triados. Nah, ini Ignatius atau siapa Pak? Ya. Ignatius siapa ya?
Ignatius dari Antioquia ya Pak ya? Theophilus. Halo? Oh, Theophilus. Theophilus dari Oh, baik. Iya. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang lazim, sesuatu yang biasa. Bahkan ini diajarkan kepada scholar, murid-murid yang berdoktrin subordinat. Begitu. Loh kok bisa begitu? Kok kenapa Bapa, Firman, dan Roh ini juga diajarkan kepada orang-orang subordinat seperti Arius? Ya karena ini memang bagaimana ya orang Kristen itu mengurai tentang keesaan Allah Bapa. Seperti yang dinarasikan di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Keesaan Allah Bapa itu dinarasikan Bapa, Firman, dan Roh. Nah, lalu kemudian Erasmus memperkuatnya, lalu disisipkan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, ya, yang semula hikmat lalu dirubah menjadi roh. Begitu. Nah, itu adalah suatu pandangan yang simetris terhadap apa yang dinarasikan oleh Uskup Antioquia. Nah, tetapi yang jadi masalah ini ya ada ajaran yang bersifat nyelamur. Nyelamur itu menyaru ya. Nah, kita tahu betul bahwa Bapa, Firman, dan Roh itu adalah menjadi saksi ketika saat anak Allah itu dibaptis. Sehingga apa? Sehingga anak Allah itu merupakan objek dari kesaksian itu. Jadi apa? Kalau kita bereksegesis terhadap 1 Yohanes 5 ayat 7 ya, anak Allah itu posisinya di luar Bapa, Firman, dan Roh ini. Nah, tetapi ada suatu ajaran yang kita kenal dengan ajaran Hermogenes. Nah, itu mengkorup ya eksegesis Bapa, Firman, dan Roh ini. Anak Allah itu dinaikkan menjadi salah satu aspek dari Bapa, Firman, dan Roh ini. Jadi anak Allah ini naik posisinya. Menjadi hakikatnya ya sama dengan hakikat Allah Bapa, yaitu prima causa dan transenden dan Ein Sof. Nah, itulah yang dikritisi oleh Uskup Theophilus Antioquia. Nah, di dalam narasinya dia memerangi ajaran Hermogenes yang tadi saya share screen ya di dalam bukunya Eusebius Caesaria. Nah, kira-kira begitu, Bro Jaka. Ya, mungkin saya masih butuh penyelidikan lagi ya Pak soal itu. Tetapi yang saya tangkap, yang terutama yang tadi, poin tadi Bapak posisinya bahwa Bapak, Firman, Roh itu masuk dalam doksologi. Nah, pertanyaan saya Pak, berarti bagi Bapak itu fix Triteos itu sambungannya dari mana Pak? Silakan Pak. Triteos itu silogisme dari doktrin. Saya belum sempat buka video-video Bapak, jadi ya saya bertanyanya ini cukup naif. Halo? Nggak Ya, dengar silakan Pak. suaranya. Silakan. Ya, kedengar. Oke, baik ya. Cuman saya nggak bisa share ini ya, terlalu banyak ya. Saya udah catat semuanya ya. Jadi ini kenapa kok disebut Triteos ya? Dari dari narasi dari saudara Albert Rumampok ya. Rumampok dengan judul Erastus Sabdono seorang Trinitarian menjawab Dr. Wempi Linturan menit ke-11. Jadi dia menjelaskan bahwa ketika corak doktrin itu subordinat itu akan menjadi triteisme. Ya itu cuman saya kelamaan itu share-nya. Tapi kalau ada yang bisa share ya, Bapak. Silakan disingkat aja Pak. Silakan disingkat. Lalu kemudian yang kedua, kelamaan. Ya, yang kedua itu konten DGA channel official ya. Dengan konten dengan judul Ajaran Sesat Arianisme itu menit ke-24 detik 55 itu saya sudah catat juga. Jadi kalau doktrin itu subordinat itu nanti bersilogisme Triteos.
Lalu yang ketiga itu adalah konten Alkitab berkata yang narasi dari Pak WMP Linturan dengan judul Trinitas Ortodoksi vs Trinitas Neosubordinasi. Menit ke-29 detik ke-20. Lalu yang terakhir keempat itu adalah narasi dari Jaime Mateas dengan judul Influence Tertullian. Menit keberapa saya lupa, saya belum catat. Jadi Triteos itu merupakan silogisme dari yang bercorak doktrin subordinat. Jadi ketika seseorang itu mempercayai bahwa doktrin yang benar itu subordinat, maka otomatis memiliki silogisme Triteos. Jadi itu resiko doktrin dari Oke, corak oke, oke. subordinat. Nah, Oke, begitu. saya mulai paham, Pak. Ya, baik. Berarti ini berasal dari doktrin subordinat ya, Pak ya. Ya, Kemudian betul. ini silogismenya menjadi Triteos. Betul. Oke, baik. Oh, oke, saya mulai paham. Nah, tapi argumen saya tadi, ya mungkin Bapak juga perlu perhatikan. Saya ngambil sumber dari Deking Gadas. Dia bilang bahwa baik si Tertullianus dia tidak menggunakan subordinat tadi. Tapi oke lah, saya kesampingkan itu dulu, Pak. Saya juga pernah bertanya kepada Anda, bagaimana dengan beberapa, itu kan berarti mau tidak mau memang ada 3 Allah kan, Pak? Iya, betul. Oke, baik. Sebenarnya pertanyaan saya yang kita pernah diskusi di ZCC itu, Pak. Jadi Iya, gimana? di dalam kitab Yesaya, kalau tidak salah itu ada 11 ayat kurang lebih ya. Pokoknya lebih dari 5 atau 4. Nah, Yesaya 43 misalnya. Kalau Ulangan 6 ayat 4 sudah jelas ya. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian dalam Yesaya 43, akulah dia, sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, setelah saya tidak ada lagi, dan akulah dia, hanya aku. Maksudnya tidak ada, di lain saya tidak ada penyelamat. Yesaya 44 ayat 6, aku adalah yang pertama dan yang terakhir, di samping saya tidak ada Tuhan. Yesaya 45 ayat 5-6, aku adalah Tuhan, tidak ada di samping saya. Kemudian Yesaya 45 ayat 21-22, bukankah saya adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain saya. Kemudian Yesaya 46 ayat 9, sebab aku Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, dari sini secara sederhana bahwa Tuhan itu satu, Pak. Sementara itu dulu, Pak. Monggo Anda tanggapi dulu, Pak. Ya gampang loh, Bro. Saya tuh ya punya saudara yang namanya tuh Ari gitu kan. Dia orang Surabaya begitu. Nah, dia tuh nggak pernah memperkenalkan istrinya, anaknya nggak pernah. Gitu. Namanya nggak pernah memperkenalkan, ya saya taunya ya si Ari itu seorang diri. Kan begitu saja, simple. Kalau yang ini, Arinya justru berkata, tidak ada selain saya. Jadi dia memperkenalkan ke Bapak, inilah aku Ari, tidak ada selain saya. Loh, memang kalau ilah itu kan yang ada di muka bumi ini, Pak. Jadi itu tidak ada Allah lain tuh maksudnya seperti Dagon, lalu kemudian Molok begitu. Karena Yahweh itu kan Allah yang dibentuk. Yesaya 43 ayat 10. Jadi konteksnya itu ya aku ini jangan dipersaingkan dengan mereka-mereka itu. Dengan Dagon, dengan Molok begitu. Nah, konteksnya seperti itu. Begitu. Nah, Allah Bapa di mana? Allah Bapa di dalam Perjanjian Lama itu tuh tersembunyi. Begitu. Makanya tuh narasi-narasi kita, kami begitu, itu adalah roda gigi yang tersembunyi, begitu. Oke, Nah, baik Pak. Nah makanya itu nggak dominan, namanya juga roda gigi atau kopling yang tersembunyi. Ya,
baik Pak. Berarti menurut Bapak yang menciptakan langit bumi itu kan bukan Bapa ya Pak ya, bukan Roh Kudus ya Pak ya. Tetapi Bukan. Yahweh atau Yesus tadi ya Pak. Iya, kalau kita bereksegesis ya, contohnya gampang saja ya. 1 Korintus 8 ayat 6, itu kan jelas sekali kan, prima causa, sumber segala sesuatu. Itu Allah Bapa. Lalu kemudian yang ayat selanjutnya itu Yesus Kristus sebagai pembuat realitas. Itu disinkronkan juga dengan Kolose 1 ayat 15 16 juga sama. Jadi Yesus Oke. itu pembuat Ya, realitas, sedangkan Allah Bapa itu prima causa. Kan simpel sekali, oke. Bro. Berarti Yesus Kristus itu beda dengan firman Bapa ya Pak ya berarti. Ya beda lah. Nah kalau Yesus Kristus firman Bapa ya Bapa nanti dia tidak sebagai Allah yang tangguh. Karena untuk Oke. berbicara saja tergantung pada Yesus Kristus. Jadi bukan memiliki hayat hidup yang mandiri. Jadi Yesus Oh, Kristus baik, itu baik. malah menjadi infeksi di dalam hayat hidupnya Allah Bapa dalam konteks aspek firman. Oke. Begitu. Sebentar Pak. Saya mau tanya soal ini Pak. Berarti Yesus Kristus lah yang menciptakan langit dan bumi, benar kan Pak? Iya, Nah, dari eksegesis loh ya. sementara Kalau bukti iya, nggak iya, ada. enggak apa-apa, enggak masalah Pak. Sementara Iya, Yesus Kristus ini adalah ciptaan Bapa. iya betul, betul sekali. Berarti langit dan bumi ini diciptakan oleh seorang ciptaan gitu Pak? Iya betul. Ya eksegesisnya Oke. begitu. Nah buktinya ya kita nggak tahu. Kita kan hanya Oke terikat ya. dengan apa yang di Saya dalam buka teks. Yesaya 44 ayat 24 ya Pak ya. Beginilah firman Yahweh atau Yesus Kristus tadi ya Pak ya, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Nah, Yahweh mengatakan, atau Yesus Kristus, ciptaan dari Bapa tadi mengatakan, siapa yang mendampingi aku? Padahal di situ ada Bapa dan ada Roh Kudus. Jadi menurut Bapak, doktrin Triteos itu bagaimana Pak? Ya kalau untuk membuat realitas materi ya nggak perlu didampingi. Ngapain didampingi? Kan Tetapi dia digaya, memiliki kemampuan membuat realitas seorang diri. ya oke Pak. Lah, Ya, ini jelas di sini tidak ada yang mendampingi dia. Artinya pada saat Allah menciptakan sesuatu itu, tidak ada siapapun di sebelah dia. ya kalau kamu memaksakan seperti itu ya jatuhnya kamu ke Hermogenes atau Wanes itu. Karena Wanes seperti itu ini kan Pak. menekankan keesaan, jadi hayat hidupnya hanya satu. Jadi hanya Allah Bapa, sedangkan firman dan roh itu hanya aspek-aspeknya. Begitu. Berarti Ya kalau terserah kamu memang mau kemana kan terserah. Kan memang 4 corak Trinitas ini semuanya punya resiko. Punya resiko doktrin begitu. Jadi sebentar jangan Pak. kamu pikir Hermogenes itu nggak punya resiko doktrin, ya punya juga. Jadi dia itu adalah corak Wanes yang memiliki skill atau silogisme subordinat, tapi tetap Wanes juga. Jadi Paulus Samosata itu dia pernah belajar subordinat, tapi bisa dia berdoktrin Wanes begitu. Iya Jadi Pak. nggak seperti Praxeas yang sangat simpel ya di dalam doktrinnya, menjelaskannya simpel sekali begitu. Nah, berbeda. Jadi Paulus Samosata ini dia kan muridnya Theophilus ya, dididik secara subordinat, jadi tatanan doktrin paham. Nah, tapi entah kenapa dia merubah
merubah pola doktrinnya menjadi corak Wanes begitu. Jadi Paulus Samosata itu adalah Wanes yang menyaru begitu istilahnya. Iya, Pak. Tetapi kan pertanyaan beratnya di situ, Pak. Lah kalau Siapakah yang kamu berat mendampingi ya aku? kamu pilih saja seperti Wanes Samosata. Ngapain bingung-bingung? Kan memang corak eksegesis hakikat Allah tuh satu, pilih satu di antara 4. Gitu. Oke. Baik, Pak. Baik. Iya. Jadi apa yang kamu narasikan ya Iya, jadinya Wanes. Jadi kamu tuh bercorak Wanes. Tapi kalau kamu tidak mau disebut Wanes ya boleh. Nah, itu istilahnya ada Wanes karena yang gini, Pak, menyaru atau Wanes Samosata. Ya gimana? perbedaan setahu saya ya, Pak ya, Wanes itu kan mirip dengan Sabellianisme ya. Makanya tak Sementara jelasin. Jadi begini loh, sebentar, yang Pak, sebentar. dihitung itu adalah hayat hidupnya gitu loh. Yang penting tuh Baik. itu hayat hidup Allah tuh ada berapa? Kalau dia satu ya itu Wanes. Cuman Wanes itu ada 2. Yang pertama itu Wanes praksias, itu Wanes yang blak-blakan apa adanya. Tapi yang kedua itu ada Wanes yang menyaru. Ya, dia Wanes, cita rasanya Wanes, tapi tega untuk membidatkan Wanes. Tapi kenapa dia kok tega membidatkan Wanes? Ya supaya tujuan menyarunya itu berhasil. Gitu loh. Dia menekankan keesaan Allah, ya, menekankan keesaan Allah ya demi berhasilnya menyaru sebagai doktrin Wanes yang bercorak menyaru, dia tega membidatkan doktrin Iya, Pak. Wanes. Saya Padahal mungkin corak doktrinnya ya Wanes ya, juga. baik. Saya coba mungkin nangkap dikit ya, Pak. Ya, Permasalahannya memang agak sulit di dalam kita menolak kejamakan Tuhan dari PL dan PB. Itu sulit kita menolak kejamakan Tuhan. loh kalau Jadi menolak sulit kejamakan Tuhan ya kan ada alternatifnya yaitu homoousios Athanasius. iya. Sebentar, Pak. Iya, Saya kan belum sebagai selesai. pemenang doktrin kan homoousios Athanasius ya pilih itu aja. Itu Sebentar, clear. Pak. Ada 3 pribadi. Gitu. Ya tergantung kamu pilih mana. Iya. Maksud saya seperti ini. Iya. Kita kan memang kesulitan menolak kejamakan Tuhan di dalam kesatuan Tuhan. Bagi kami ya, Pak ya. Karena bagi Anda, Bapak itu out of the box mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Dan bagi saya itu menabrak Yesaya 44 ayat 24 karena tidak ada yang mendampingi dia, Ya berarti tidak ada sebetulnya Allah lain. begini loh, kalau kamu tuh cuma nobrak-nabrak ayat ini, ayat Sementara itu kalau tuh ada sebetulnya Bapa, tuh berarti memang ya gampang. ada yang lain. Untuk dieksegesis tuh gampang, namanya tafsir tuh bisa goyang kiri, goyang kanan. Yang paling penting itu pilihan corakmu ini loh. Jadi ada 4 corak eksegesis hakikat Allah gitu loh. Nah, kamu milih ya, yang pertama itu Wanes, yang kedua homoousios, yang ketiga subordinat, yang keempat unitarian ya. Kamu milih itu. Begitu. Bapak tadi kan di depan udah sampaikan bahwa memang mungkin bahasanya sama dengan pengertian mungkin ya, kalau nggak salah. Artinya doktrin itu kayak cair gitu ya. Doktrin itu cair. Nah, dari sini kita misalnya mau megang yang apa ya? Kayak misalnya gini, Tertullianus. Pada akhir hidupnya Tertullianus pun dikatakan sesat. Iya kan? Jadi ketika kita mau Ini megang gini yang loh, seperti Bro. apa? Ya mengenai orang lain bagaimana itu urusan mereka lah. Iya, Ini semuanya betul, kan Pak. tergantung dengan Tetapi kamu. Kamu tuh mau bagi saya milih yang memang mana gitu loh. bagi saya Kan memang kalau akan kamu tuh cukup memilih penting, Pak. Wanes Samosata juga enggak ada masalah saya. Wanes Samosata tuh apa tuh? Wanes Samosata tuh Wanes yang menyaru. Ya, dan dia tuh tega untuk membidatkan Wanes padahal dia sendiri bercorak Wanes. Apa Iya, sih oke. maksudnya? Dia Ya, silahkan. menekankan keesaan Allah begitu loh. Jadi demi dia tuh bisa menyaru begitu. Menyaru tuh apa? Artinya menyamar gitu. Membuat orang itu bingung dengan corak doktrinnya. Itu dia membidatkan Wanes yang notabene saudara kandungnya.
Nah, apakah kamu mau memilih corak seperti itu? Ya silahkan, enggak apa-apa. Jadi gini Saya enggak Pak, ada masalah gitu kan. sebentar Pak Jody. Jadi setahu saya Pak ya, oneness yang equal dengan Sabellianisme itu seperti ini. Bapak, misalnya gini, ketika dia di kantor dia disebut presiden, ketika dia di rumah dia disebut Pak RT, ketika di lingkungan. Saya nggak bahas Johannes Praxeas, orangnya nggak ada di sini. Yang saya bahas itu Johannesmu itu loh. Kamu itu Johannes Samosata, Johannes yang menyaru, Johannes yang menyembelih saudara kandungnya sendiri, Johannes yang membidatkan Johannes Praxeas. Yaitu kamu, dirimu itu, kamu itu Johannes Samosata itu. Iya. Saya pikir enggak, maksud saya gini Pak. Nggak salah Saya tapi. Ya coba terangkan benar, dulu nggak boleh Pak? salah. Jangan baper dong Pak Jody, please Enggak, ya. saya hanya supaya para viewernya Bro Valen pada paham begitu. Ya, kebetulan ada Ya, salah satu contoh ya bukan di sini juga. yang hadir gitu loh. Jadi ya wes memang istilahnya ya Menurut bagus saya lah ya itu, sebagai ya example. monggo, tapi bagi saya itu kan framing ya Pak ya. Ya silahkan. Loh sekarang begini ya Bro Tidak ya. akan permasalahkan seperti apa, Sekarang tuh supaya teman-teman begini. muslim juga paham. Sekarang begini ya, kalau kamu ngomong masalah framing ya, ada suatu ilmu bidatologi yang membidatkan tuh 103 aliran. Bahkan kalau tidak salah itu Origens itu juga dimasukkan menjadi bidat di situ. Lah menurutmu Ya, itu 103 bidat itu apa enggak framing itu? oke. Ayo. Iya, sama bro. Ya maksudnya gini Pak, Ya ketika gimana? yang saya sampaikan tadi dan itu menabrak doktrin Bapak, Yesaya 44 ayat 24. Ya, Nah, saya melihat Bapak bereaksi seperti ini. Gitu loh apa Pak. iya? Jadi maksud saya seperti ini. Oke, saya coba apa namanya? Terangkan dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Suaranya hilang. Hilang suaranya. Suaranya Pak Jaka hilang, Pak. Mungkin karena saya belum terlalu mengerti. Dia disebut ayah, tetapi adalah satu orang. Hanya beda fungsi. Sementara yang saya pahami itu bukan seperti itu, Pak. Yang saya pahami itu berdasarkan Ulangan 6 ayat 4. Di dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah Israel, Tuhan satu ya, Allah kita dua, Tuhan tiga. Itu Esa. Jadi ada Tuhan, Allah, Tuhan, dan itu Esa. Nah, di dalam literatur Yahudi abad kedua yang disebut dengan kitab Zohar, itu dengan eksplisit sekali, Anda bisa googling juga di Wikipedia atau dimanapun, bahkan di Sefaria, itu muncul, lihatlah ada 3 sisi dan ketiganya adalah satu, Tuhan, Allah, Tuhan. Jadi literatur Yahudi pun mengatakan hal yang sama. Itu ketiganya adalah satu. Nah, ayat 4 kita tidak bisa lepas konteks dari ayat 5. Di ayat 5 itu tadi dari sumber Yahudi ya. Di ayat 5 dikatakan seperti ini, Pak. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hati, satu. Dengan segenap apa? Jiwa, dua. Dengan segenap kekuatanmu atau tubuhmu. Nah, hati, jiwa, dan tubuh, ketiganya itu adalah satu jaka. Sama. Tuhan, Allah.
Pak Jaka suaranya Allah, putus-putus Tuhan. nyambung. Ketika Iya, di suaranya situ, hilang-hilang. Pak Jaka suaranya hilang-hilang. Jadi oh iya, yang disampaikan ya 100%. aduh, sayang sekali ya. Jadi Aduh, pahami, sayang sekali. iya. Maksud saya ya saya minta maaf. Ini koneksi saya dari kemarin memang bermasalah. Jadi saya Iya. ulangi ya, ulangan 6 ayat 4, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Jadi disebut 3 kali. Adonai 1, Elohenu 2, Adonai 3. Jadi disebut 3 kali. Dan ini paralel dengan ayat 5-nya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hati. 1, dengan segenap jiwa atau logosmu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, tubuh jiwa roh kita itu satu. Kenapa? Karena itu kongruen atau paralel dengan ayat 4-nya. Iya, Allah Pak. yang Jadi panjenengan itu adalah wanes yang menyaru. Panjenengan itu termasuk bercorak doktrin wanes samosata. Wanes samosata itu wanes yang memiliki background teologi subordinat. Itu. gini Pak, saya malah tidak ngerti ya bahwa ada background subordinat ya. Karena Iya. sebentar Pak, sebentar. Saya boleh selesaikan dulu mungkin Pak, karena saya tadi dengan Nggak baik perlu, Pak. mendengarkan Saya Anda. sudah nangkep kok. Saya sudah hafal beberapa narasi-narasi para apologet ya. Saya langsung bisa memahami bahwa panjenengan itu adalah Jadi, wanes samosata. Ya. oke, apakah itu kongruen dengan gambar ayam kepala 3 itu Pak? Bukan, itu homoousios paripurna. Itu dari William Lane Craig. Iya, Gitu. berarti gambar ayam kepala 3 ya Pak yang saya sampaikan Jadi ini. begini loh, panjenengan tuh menekankan keesaan Allah. Ya. Iya, Demi betul. supaya tidak dianggap wanes, padahal menekankan keesaan Allah itu ya wanes. Demi supaya tidak dianggap wanesnya prakseas ya, panjenengan tuh tega membidatkan wanes begitu. Nah makanya saya sebut itu panjenengan tuh wanes samosata atau wanes yang menyaru atau wanes yang dididik doktrin subordinat di sekolahnya Lucianus. Iya, Nah kira-kira begitu Pak. Baik. Kalau panjenengan bilang itu framing ya memang itu framing, tapi framing Ya. saya tuh memiliki beberapa indikasi-indikasi yang jelas di dalam narasi-narasi panjenengan begitu. Iya, baik Pak. Saya boleh bantahkan Pak. Jadi Boleh nggak Pak? Anda mengatakan saya wanes, intinya tetap wanes gitu kan Pak? Wanes samosata ya. Baik. Intinya kan tetap wanes. Nah, tetapi ya memang kami sampaikan sekali lagi bahwa kami bukan hanya satu, tetapi ketiganya adalah satu. Gitu Pak. Jadi yang dihitung itu hayat hidupnya Pak. Jadi free will-nya, hayat hidupnya. Berbeda dengan homoousios Athanasius atau homoousios Nicea, ya kemandiriannya itu memang ada 3. Gitu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu benar-benar memiliki hayat hidup yang mandiri atau tres personae. Kalau di dalam kajian yang saya pahami ya Pak ya. Itu persona atau satunya lagi disebut persona substantia, tres persona juga kadang disebut pribadi. Nah, itu dalam bahasa sederhananya itu adalah kesadaran, Pak. Iya kan? Nah, kesadaran di dalam diri manusia itu tetap ada 3 kesadaran. Gini loh jadi Pak, manusia saya tuh tidak melarang. Gini loh, panjenengan tuh tidak usah menjelaskan kepada saya, gitu loh. Saya tuh bahkan tidak melarang panjenengan itu bercorak doktrin wanes samosata, gitu loh. Saya tuh tidak dalam kondisi menyalahkan pilihan panjenengan. Saya tuh di dalam kondisi memberikan edukasi kepada para viewernya Bro Valen di sini untuk menjelaskan corak doktrin panjenengan gitu loh. Baik. Lah panjenengan tuh menekankan keesaan Allah enggak?
Iya betul, kami Ya iya, menekankan ya itulah keesaan Allah. Wanes Samosata. Jadi Wanes Samosata Tetapi itu corak Wanes yang tega membunuh saudara kandungnya sendiri, Wanes Praxeas, atau membidatkan Wanes Praxeas, ya kan? Panjenengan tega enggak bilang Wanes Praxeas itu bidat? Tega enggak? Wanesa Iya, tega enggak? Iya, ya tega enggak? saya terus terang saya bilang itu tidak benar, Nah iya, kalau tidak benar. panjenengan bilang itu adalah bidat, ya berarti panjenengan benar. Itu Panjenengan tidak itu benar. bercorak doktrin Wanes Samosata gitu loh. Ya, Itu bro. oke oke, baik Pak, baik. Intinya kan Mm-mm. Anda tetap Dan mengatakan gini saya loh, dan Wanes. itu Sebentar nggak Pak, sebentar. masalah, Boleh enggak Pak? Boleh enggak nggak Pak? masalah. Gantian. Kamu memilih itu nggak Karena saya masalah hormati gitu loh. Anda dari Karena tadi, memang saya kita ini dengarkan sedang Anda. memframing kamu gitu loh. Memframing kamu di konten ini. Kenapa kok kita framing? Ya supaya para viewernya Bro Valen ini paham gitu. Ya, ya Nah mengenai silakan, tidak masalah. corak doktrinmu seperti itu nggak ada masalah kita. Iya, No oke Pak. problem bro. Mm-mm. Ya, maksud saya seperti ini Pak. Dari sisi Bapak dan teman-teman di sini kan berusaha memframing, ya kan? Tetapi usaha memframing tadi itu kan juga harus punya dalil yang kuat. Sementara soal Yesaya 44 ayat 24, Bapak sampai sekarang tidak jawab sejak kita diskusi di ZCC itu. Jadi Udah saya bagaimana jawab. Jadi itu Bapak bisa semuanya tuh mengatakan, jelas. mohon maaf Pak, bagaimana Bapak bisa memberikan framing sementara Bapak pun tidak memberikan apa ya namanya, tidak berkata bahwa ya memang saya nabrak Yesaya 44 ayat 24 Gini loh bro, karena semua tidak ada yang saya ilah katakan lain. itu semuanya tuh jelas. Jadi yang cuman bertanya tuh ya cuman kamu. Jadi itu saya tuh punya baik lawan debat ataupun yang mendukung saya itu nggak ada yang mempertanyakan itu, ya cuman kamu tok gitu loh. Jadi doktrin Triteos tuh semuanya tuh jelas gitu loh. Nah mengenai kamu tuh nggak cocok ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kan itu bukan masalahku. Yang menjadi masalahku itu saat ini adalah bagaimana ya supaya para viewernya Bro Valen ya itu memahami bahwa ada corak doktrin Wanes Samosata. Wanes Samosata itu apa sih? Wanes Samosata itu mereka yang menekankan keesaan Allah, ya, mereka menyaru atau menyamar ya, lalu seolah-olah itu satu corak dengan Homoousios Athanasius. Ya untuk membuktikan mereka itu berbeda dengan Wanes Praxeas, mereka tidak segan-segan membidatkan Wanes Praxeas. Padahal Wanes Praxeas itu saudara kandungnya. Dan dia sendiri Wanes Samosata itu berbeda coraknya dengan Homoousios Athanasius. Karena kalau Homoousios Athanasius Baik, itu Pak. menekankan pada pribadi atau hayat hidup yang mandiri. Iya. Itu bro. Aman Pak, saya santai saja. Karena seperti ini, di luar yang kita pahami, viewer itu pinter-pinter kok Pak. Mereka bisa melihat siapa yang melakukan ya semacam framing atau ya bagi saya tidak ada masalah. Tetapi justru pertanyaan sekali lagi bagi saya pertanyaan besar. Terus Sang Pencipta tadi ternyata masih punya Tuhan. Itu bagi saya terjawab dalam Trinitas yang saya anut, Pak. Bagi saya seperti itu. Ketika Yesus berdoa, ya jelas firman itu, logika Allah itu sedang menjadi manusia. Dia wajib dalam kondisi kemanusiaannya, dia wajib kayak misalnya Quran yang kalam nafsi itu memang ya Allah sendiri, sementara kalam nafsinya ya bisa terbakar. Dua kodrat itu memang harus ada dalam satu Quran, sementara di dalam satu Yesus ya harus ada
sebagai kalam nafsi, ya dia benar-benar pikirannya Allah, logosnya Allah, yang bersama-sama dengan Allah di Yohanes 1 ayat 1. Dan pada mulanya tidak ada duluan mana, duluan logos atau duluan Allah, tetapi dia bersama-sama dengan Allah pada mulanya, Yohanes 1 ayat 2. Jadi ketika Yesaya 44 ayat 24, ya itu terjawab. Benar-benar Tuhan satu. Tidak ada sub dari sub Tuhan yang mencipta. Itu dalam Yesaya 44 ayat 24 terjawab Pak melalui doktrin Tritunggal. Ya mungkin keberatan saya cuma di situ sih Pak Jody. Perkara Anda memframing dan lain sebagainya, ya Allahu alam, aku nggak ngerti. Silahkan. Saya rasa para pendengar itu non sewu, mereka tidak bodoh. Itu yang saya pegang dari dulu. Ya mungkin gitu. Kalau teman-teman mau mendengar argumen saya Tritunggal yang seperti apa, yang yang diajarkan Alkitab, ya saya mau sampaikan, tetapi Bapak cut saya dari tadi, ya saya hormati karena saya di sini cuma tamu. Ya mungkin gitu Pak Jordi dan Bu Umi, Bu Ratu. Ya udah pada tidur semua bro, karena udah terlalu Betul, malam. betul. Iya, karena saya memang baru bisa malam. Bagaimana Mas Ikam? Aku boleh nanya nggak ke Pak Jordi sama Pak Jaka? Agak ini nih. Boleh nggak sih? Silakan. 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 Kalau Semampu saya ya Bang ya. Iya nggak apa-apa. Saya juga nggak ini. Gimana sih maksudnya dari Tritunggalnya Trinitasnya Pak Jordi dan Wanes Samusatanya Pak. Saya anggap aja itu dulu ya Pak ya. Samusatanya Pak Jaka itu untuk meriletkan Matius 22 ayat 44 sama Yesaya 44 ayat 24 tadi. Matius 22 ayat 44 dengan Yesaya 44 ayat 24 tadi. Itu gimana sinkronisasinya? Saya dulu atau gimana Mas? Ya terserah pandangannya. Maksudnya saya pengen tahu aja dari pandangan berdua ini. Gitu. Oke, kalau Matius 22 ayat 44 ini kan bicara tentang Raja Mesias ya Mas. Itu berbicara ini kan masalah Tuhan berfirman kepada Tuhan kan? Iya betul. Iya, maksudnya itu gimana? Berfirman kepada Tuanku, duduklah sebelah kananku sampai musuh-musuh. Oke, saya biasanya menerangkan seperti ini Mas. Pada mulanya adalah firman. Firman ini agak panjang sedikit ya Mas ya. Firman ini adalah logosnya Allah atau pikirannya Allah atau kalamnya Allah atau katanya Allah atau kalau bahasa Arabnya mungkin kalimah ya, kalimah yang sebentar dengan kata. Nah, orang bisu dia tidak ngomong, tapi dalam hati dia pasti punya kata. Ini yang disebut dengan akal budi. Lah logos ini adalah akal budinya Allah. Ya kan? Pada mulanya adalah logos. Pada mulanya adalah akal budi Allah. Akal budi Allah ini bersama-sama dengan Allah. Dan akal budi Allah ini pasti Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi tidak ada jeda antara akal Allah dengan Allah. Nah, itulah kenapa di dalam Yesaya 44 ayat 24, fik Allah dengan akalnya dan rohnya yang adalah satu hakikat Allah. Tidak ada yang bersama dengan dia. Itu yang menciptakan langit dan bumi. Itu disebut satu Allah. Nah, kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Logos itu yang adalah pikiran Allah. Itu menjadi manusia. Jadi, ada yang mengatakan logos jadi matahari, logos jadi tumbuhan. Enggak. Karena apa? Ia yang sedang datang, itu jelas si logos itu sendiri. Ia sedang datang ke dalam dunia, ayat 11. Nah, ayat 16, logos itu atau pikiran Allah itu menjadi manusia. Ketika HP saya lemparkan keluar dari kamar saya, HP saya tidak ada di situ. Dia adalah materi. Sementara logos itu imateri. Ketika logos Allah keluar dari Allah, dan logos Allah adalah pikiran Allah, dan menjadi manusia. Logosnya Allah juga pada saat yang sama tetap ada di dalam diri Allah. Saya umpamakan, saya besok mau ketemu Mas Hikam, mau ketemu di Mentawai. Logos saya udah keluar dari diri saya, logos saya sudah jalan ke masa depan.
besok mau ketemu sama si Kam. Saya ingat Pak Jody istrinya sedang hamil. Bukan, sedang lahiran. Kemarin ketemu kabar-kabaran, Mas Jaka besok main ke rumah saya. Istri saya lahiran, kami ada syukuran. Nah, artinya apa? Logos saya bisa mengalir ke masa lalu. Pada saat logos saya ada di masa lalu dan di masa depan, logos saya tetap di dalam diri saya. Apa sulitnya logos saya berada di sebelah kanan saya? Koneksinya, apa sulitnya bagi Allah? Logosnya di sebelahnya dan dia sebut logosnya itu Allah. Bagi manusia aja bisa, logos kita bisa kemanapun. Karena logos bukan materi. Logos kita nggak dibatasi oleh sesuatu materi. Sementara itu bagi manusia pun bisa. Apa sulitnya bagi Allah? Logosnya turun menjadi manusia dan dia adalah 100% manusia, yaitu kalam lafsi, dan dia 100% Allah karena dia logosnya Allah. Pikirannya Mas Hikam adalah Mas Hikam. Pikirannya Mas Hikam yang setara dengan Mas Hikam adalah pikirannya Mas Hikam, karena pikirannya Mas Hikam adalah sejatinya Anda. Itulah kenapa di dalam diri satu Allah kami itu terdapat logosnya dan terdapat ruhnya. Itu adalah satu hakikat yang saya sebutkan tadi. Nah, apa sulitnya? Sekali lagi, dia berkata kepada logosnya yang sudah menjadi manusia, dia bawa kembali dan dia katakan, apa? Tuhan Yod-Heh-Waw-He telah berfirman kepada logosnya tadi, Iya, gimana? Duduklah di Gimana? sebelah kanan. Iya. Ya seperti itu, Bang. Itu kayak orang ngomyang itu. Gimana Pak? Pak Jody? Ya, kayak orang ngomyang. Ngomyang itu ya bicara dengan pikirannya sendiri. Oh, jadi berbicara dengan diri dia sendiri gitu ya? Ya ngomyang. Kamu pernah ngomyang enggak itu? Ngomyang, Iya. jadi di bawah pohon beringin, ngomyang, ngomong sama pikirannya sendiri gitu. Iya, terus? Nah, kira-kira kayak gitu penjelasan si Jaka itu. Nah, kalau dari Pak Jody sendiri gimana? Ya kan saya triteos. Ya berbicara pada pribadi lain lah. Oh iya, maksudnya kalau dari Pak Jody, dari Pak Jaka kan saya udah paham tuh. Kalau dari Pak Jody sendiri, apakah itu dua pribadi ya? Iya, Berarti ya lain jadi Tuhanku berfirman pada Tuhan berfirman pada Tuhanku, berarti Tuhanku ininya pribadi lain, Tuhan ini yang lain juga gitu ya. Iya, betul. Pak, jadi terus pada saat ini pada masa itu Tuhan berfirman pada Tuhanku, itu Roh Kudus di mana ya posisinya? Roh Kudus kan dia 7 obor, Pak. Hipostasisnya 7 obor di depan tahta Allah. Oh, Kan jadi ada Roh di Kudus kitab itu Wahyu itu. berbentuk obor. Betul sekali. Berbentuk obor. Ya, jadi saya agak bingung nih Pak Jody. Roh Kudus itu berbentuk obor, tetapi kenapa orang-orang Kristen itu sering sekali dia mengatakan mereka itu dapat Roh Kudus atau gimana? Loh, kalau sudah di muka bumi ini ya dia menjadi transenden. Ya, Roh Kudus kan diutus oleh Bapa. Oke, berarti maaf Pak Jody ya. Untuk menjadi meterai pada orang-orang percaya, kan udah transenden itu. Ya. Oke, berarti kalau dari Triteos itu, jadi Tuhan itu ada Allah, ada Yesus, ada Roh Kudus yang berbentuk 7 obor tadi ya? Iya, gampang. Kalau Triteos itu gampang kok, Pak. Panjenengan boleh simak di kitab Wahyu ya. Jadi begini, ada 3 lapis realitas ya. Yang pertama itu hakikat roh Allah yang transenden, itu paling atas. Lalu lapis yang kedua itu realitas makhluk-makhluk surgawi ya, alam surgawi. Gitu. Lalu yang ketiga tuh realitas makhluk yang ada di bumi ini, realitas materi kita-kita ini. Dan sebetulnya juga nggak jauh beda ya dengan pengajaran Islam atau Muslim ya, itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy, itu juga enggak, maksudnya tuh memang beda tapi di dalam konteks 3 lapis realitas itu hampir simetris lah. Lalu kemudian orang mukmin itu ada di surga, itu realitas alam surga.
Terus Iya. lalu yang ketiga itu kita bumi ini realitas materi. Jadi ada 3 lapis realitas. Begitu. Sehingga apa? Sehingga ketika di dalam Ibrani 1 ayat 3 anak Allah itu disebut hipostasis dari Allah. Nah, jadi anak Allah ini memiliki realitas konkret, memiliki hipostasis. Apa itu hipostasis ya? Hipostasis itu memiliki titik posisi di dalam koordinat realitas. Jadi misalkan ya, misalkan tata surga itu koordinatnya 0,0,0, ya disitulah hipostasis anak Allah itu ya di titik 0,0,0 itu. Jadi beliau tuh memiliki realitas, memiliki titik posisi di dalam realitas surga begitu. Nah, Roh Kudus di depan tahta itu di depan tahta gimana? Ya kita misalkan ya mengukur dengan meteran begitu kan, memiliki realitas 0,0,10 meter. Nah, misalnya begitu. Oke, Nah Pak itulah Jody, realitas. mohon maaf, Ya, saya mengambil konsep ini sama seperti ajaran, maaf ya, maksudnya saya balik ke ajarannya kayak ada Hindu itu kan ada Dewa Brahma, ada Dewa Siwa, ada Dewa Wisnu ya. Mereka kan ya. punya tugas masing-masing tuh. Nah, kalau di Triteos ini maksudnya Tuhan Allah Bapa itu tugasnya apa, Yesus itu tugasnya apa, dan Roh Kudus ini tugasnya apa? Kalau misalkan Triteos itu sama dengan doktrin Hindu, ya saya malah seneng. Loh kok bisa seneng? Ya karena saya kalau menginjili mereka lebih gampang. Kan begitu. Tinggal Iya, Tuhan-Tuhannya kan dilukir kan begitu. iya. Tapi setahu saya memang agak berbeda begitu Iya, setahu maksudnya saya. saya ngambilnya dari segi tugas. Contohnya kan Dewa Brahma itu menciptakan, Dewa Wisnu itu yang menjaga, terus Dewa Siwa itu yang merusak gitu kan. Yang saya Ya, pernah pelajari seperti itu. Nah, otomatis kan kalau dari Triteos ini nggak mungkin 3 pribadi tugasnya satu gitu kan. Pasti Tuhan Allah Bapa, Tuhan apa saya nggak tahu. Allah Bapa itu tugasnya apa, Yesus itu oke. tugasnya apa, Roh Kudus itu Saya tugasnya. gini aja, kalau supaya panjenengan paham, itu di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 itu ada istilahnya itu tentang apa bursa saham ya, sistem bursa saham. Iya, Nah, itu pemerintah dan DPR itu sebagai pembuat undang-undang itu sebagai yang transenden. iya. Sebagai yang transenden, sebagai sosok yang tidak memiliki koordinat, tidak memiliki posisi dalam realitas sistem bursa saham, tapi ada. Gitu. Lalu siapakah yang menjadi Yesus Kristus? Yang menjadi Yesus Kristus itu penguasa platform, yaitu otoritas bursa. Gitu. Lalu siapakah yang menjadi sistem meterai atau sistem kehidupan orang-orang percaya di muka bumi ini? Yaitu sistem perangkat lunak. Sistem perangkat lunak, para candle-candle sistem jual beli saham itu supaya berkeriapan hidup. Makanya candle-candle saham itu kan naik, turun, itu hidup. Ada kehidupan di candle-candle itu. Digerakkan oleh akun-akun yang manusianya itu jual beli saham. Nah, sistem candle itulah Roh Kudus ya sama. Menjadi sistem meterai di dalam orang-orang percaya. Iya. Ya Triteos ya seperti itu. Seperti sistem bursa saham sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Nah, Oke, Pak kira-kira Jody. begitu baik kan. Terus gini Pak Jody, ini maksudnya di Bible itu kan ada tulisan ketika Yesus berkata itu aku dan Bapa adalah satu. Nah, terus Ya. yang saya mau tanya itu satu yang saya mau tanya. Yang kedua itu apakah Allah Bapa itu bisa bekerja tanpa Yesus atau Yesus itu bisa bekerja tanpa Bapa atau Roh Kudus itu juga bisa bekerja tanpa mereka berdua gitu. Ya sama kan pemerintah Enggak, dan DPR, seandainya pemerintah mereka dan berdua ini nggak ada. pemerintah dan DPR bisa nggak bekerja tanpa ada otoritas bursa? Ya jelas bisa. Jelas Tapi bisa, kan Bro. Presiden nggak bisa bekerja tanpa ada legalitas dari DPR, Pak. Contohnya seperti itu. Kan Ini ngomong presiden apa sistem bursa? enggak. Oh, mau masuk ke sistem bursa ya udah ayo. Terus Makanya kita kan sedang ngomong sistem bursa. Yang jangan ngomong tentang presiden. Nanti jatuhnya terus melibatkan menteri-menteri. Lalu jatuhnya ketua MPR melantik presidennya kemana-mana.
Iya, iya, Kan makanya saya sistem analoginya bukan itu, analoginya itu presiden dan DPR sebagai yang transenden, membuat undang-undang. Ya, siapa yang menjadi pelaksana yaitu adalah ketua otoritas bursa itu. Tanpa otoritas bursa gimana pemerintah DPR? Bisa nggak bekerja? Ya bisa banget, Bro. Iya. Bisa banget ya, tinggal dia membuat undang-undang lain. Gitu. Allah Bapa itu tanpa Yesus ya tetap bisa melakukan sesuatu. Ya tinggal menciptakan Yesus yang berbeda. Kan anak Allah itu Yesus kan ciptaan sulung. Begitu. Iya. Ya sama pemerintah dan DPR. Kok ini otoritas bursa itu nggak mau bekerja semestinya. Tinggal dia membuat otoritas bursa yang lain dong. Lalu yang otoritas bursa yang lama dilikuidasi. Selesai masalah. Loh kok bisa begitu? Ya kan pemerintah DPR itu maha kuasa. Loh sudah tahu maha kuasa kok dia malah membuat ciptaan sulung. Supaya membuat tatanan platform. Gitu loh. Oh, Supaya tapi tetap membuat tatanan platform. Karena kalau tidak ada tatanan platform, itu nanti Allah yang Maha Kuasa itu jadi bekerja di semua lini. Begitu loh. Jadi yang transenden itu bekerja di semua lini. tapi gini loh Pak Jody, Ya, maksudnya gimana? apa? Kalau masalah bekerja di semua lini itu bukankah Allah Bapa itu dia sudah menciptakan malaikat-malaikat juga? Maksudnya kenapa tidak diciptakan malaikat saja? Kenapa harus Tuhan juga? Maksudnya kenapa harus Tuhan yang lain seperti Yesus dan Roh Kudus Loh, ini? karena kan malaikat itu bukan sosok yang memiliki kemampuan transenden. Malaikat itu kan makhluk yang memiliki free will, memiliki free malaikat will. itu ada will. Lah sekarang begini aku tanya sama kamu. Ya sekarang kan namanya meterai bagi orang-orang percaya itu kan sistem meterai. Iya. Jadi Roh Kudus secara transenden itu tinggal di dalam batin orang percaya. Iya. Nah kalau malaikat tinggal di batin orang percaya enggak bisa. Enggak bisa, Bro, karena beliau malaikat itu kan hakikatnya juga sama seperti kita, makhluk ciptaan, tidak memiliki kemampuan di materi ini menjadi yang transenden. Oke, ini menarik nih Pak Jody. Maksudnya ini pemahaman Iya, kayak gini gimana? saya pernah dengar sebelumnya. Malaikat itu yang saya tahu loh ya, dari ajaran saudara Kristen yang pun, contohnya malaikat Rafael atau Gabriel gitu, tugasnya apa ya udah itu aja. Dia nggak punya free will untuk menentukan apa yang harus dia lakukan selanjutnya, kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan Bapa, itu yang dia lakukan gitu. Jadi nah, free will yang ada jadi memang kemarin ya saya diskusi sama orang ISDN masalah free will ini. Memang definisi free will antara Muslim dengan Kristen itu agak berbeda, Bro. Enggak, maksudnya dari Kristen lain pun seperti itu, Pak Jody. Jadi kalau versi kita ini ya makhluk yang dia itu bukan robot ya dia memiliki free will gitu aja sih. Kalau dia tuh robot ya nggak punya free will. Kalau dia bukan robot, entah malaikat, entah jangkrik, entah nogo, entah dia itu rayap, ya itu ya punya free will gitu. Karena dia punya kehidupan yang mandiri, itulah free will itu. Begitu versi saya loh ya, versi saya begitu. Untuk membedakan mana ini robot, mana ini bukan robot. Nah, kenapa kok saya membedakan sesimpel itu? Ya karena dengan adanya free will itu punya konsekuensi kita ini bisa dihakimi. Kalau robot tuh nggak bisa dihakimi, Bro. Begitu loh. Kalau robot dihakimi itu berarti Tuhannya goblok. Bener. Udah tahu robot, dia sendiri yang nyetir ya, malah dihakimi. Itu Tuhan goblok itu. Ya ini saya bukan bermaksud menghujat ya, supaya pada ngerti. Saya nggak tahu apa yang dimaksud free will dengan robot itu bedanya di situ. Bedanya tuh konsep dihakimi itu. Nah, itu. Gini Pak, kalau masalah free will, Mas Ikam, tadi kan Anda mau nanya soal Yesaya itu, Mas.
silakan Mas. Iya, yang Yesaya 44:24 sama yang itu juga apa mensinkronisasikannya dengan yang Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," itu maksudnya gimana gitu? Kalau aku dan Bapak satu itu kan pengejawantahan. Pengejawantahan itu loh apa namanya? Ya kayak sesi jenar itu loh, Bro. Kamu tahu nggak ajaran sesi jenar? Aku nggak ngikutin ajaran Sesiti Jenar, Pak. Jadi Kenapa? saya nggak mengikuti ajaran Loh, Sesiti. kamu tuh nggak harus mengikuti ajaran sesi jenar, Bro. Iya. Nah, Kamu tuh lihat itu di YouTube itu ada film tentang sesi jenar. enggak semuanya itu benar. Kalau dari baca buku itu enggak, itu udah banyak ininya. Saya Iya. tahu ajaran Sesiti Jenar itu Nah, bagaimana. itulah aku dan Bapak satu itu ya manunggaling kawula Gusti. Ya sama. Tafsirnya tuh sama. Saya ngomong tafsirnya ya, tapi kalau Iya. masalah perkataan, masalah diksi katanya memang beda gitu loh. Tapi kalau panjenengan tanya tentang tafsirnya, eksegesisnya itu ya sama. Antara yang dipahami Syekh Sisti Jenar dengan tafsir aku dan Bapak satu ya sama. Manunggaling kawula Gusti. Iya, itu Permisi, Pak yang Jody. Permisi Pak Jody. Ya, gimana? Tadi kan Mas Hikam kan nggak nanya-nanya kan soal Yesaya tadi. Nah, ini saya cuma nambahin aja Pak Jody. iya. Misalnya di Ulangan 4 ayat 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Ya kan? Siapa yang punya aku? Bukan, saya tanya ke Pak Jody karena kan tadi Anda nggak nanya-nanya Thomas. Oh iya, siap boleh Di Pak, situ, sama aja. iya, maksud saya kan balik, saya cuma mengembalikan ke arah pertanyaan Anda gitu loh Mas Hikam. Iya, Kemudian boleh. ya, saya bacakan lagi Ulangan 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Kemudian Yesaya 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Yesaya 44 ayat 6. Ayat 6. Oh maaf. 45 ayat 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Bagi saya sederhana sekali doktrin Triteos menabrak ayat-ayat tersebut. Ya mungkin itu saya sudah jelaskan berkali-kali ya. Yahweh itu Allah yang dibentuk, Allah yang memiliki bentuk. Itu loh. Allah yang memiliki bentuk itu Yod-Heh-Vah-He itu. Yang memiliki bentuk itu gimana? Ya sesuai dengan apa yang dinarasikan oleh Nabi Yesaya ya. Dengarlah ya. Kamu adalah saksiku. Jadi Nabi Yesaya itu saksi Yehova ya, sesuai dengan apa yang dia lihat di dalam Yesaya 6 ayat 1. Nabi melihat kemuliaan Tuhan ya di bait suci. Jadi Yod-Heh-Vah-He itu memang Allah yang memiliki bentuk. Iya, Pak. Berarti dia sekaligus Bapa juga ya, Pak? Dia sekaligus Bapa atau bukan, Pak? Nah, Yod-Heh-Vah-He. baik Allah yang memiliki bentuk dengan yang membuat bentuk, yaitu yang di surga itu anak Allah, yang menyetir bentuk Yahweh ini itu satu pribadi. Itu loh. Nah, eksegesis Triteos itu seperti itu. Mohon diulangi, Allah Bapa terlibat enggak? Allah Bapa tidak terlibat, kan sudah aku bilang tadi. Ya, namanya keluarga ya, kita punya saudara ya, namanya Ari dari Surabaya. Gitu kan. Yang datang ke Solo ya Ari, dari dulu Ari ya Ari terus gitu. Padahal ya satu keluarga ada 3. Sehingga apa ya, kita taunya ya satu ya Ari itu.
Loh kok bisa begitu ya? Karena yang datang ke Solo cuma Ari. Begitu loh. Artinya yang disebut Bapa itu ya Yahweh. Bapa itu tidak terlibat di dalam perjanjian lama. Nah, itu ditegaskan di dalam Zakaria 12 ayat 10. Nah, bahwa Yahweh itu menubuatkan dirinya melalui Zakaria 12 ayat 10 itu, kelak beliau akan ditikam. Yang ditikam siapa? Ya anak Allah, ya Yesus Kristus itu, yang sebagai pengendali akun Yahweh atau Allah yang dibentuk itu. Nah, ketika Yahweh itu ditikam, ya berarti era Allah yang dibentuk itu sudah selesai. Era Yahweh sudah selesai. Ya, eksegesis Trinitas itu seperti itu. Itu bro. Nah, kalau kamu memaksakan bahwa Yahweh itu Bapa juga, ya berarti Allah Bapa juga mati ditikam, mati disalib juga. Karena untuk menggenapi nubuatan Zakaria 12 ayat 10. Itu. Clear ya? Wes, nggak ada pertanyaan lagi, Bro Hikam? Oh, nggak ada Pak Jody. Saya mau dengar penjelasan Pak Jody sama Pak Jaka aja. Nah, jadi intinya pada konten hari ini, aduh pada udah tidur semua ini ya. Udah Jadi pada ngantuk. Udah pada ngantuk. Intinya memang Bro Jaka itu kita bisa korespondensi satu-satu dengan metode korespondensi satu-satu, bahwa apa yang diyakini Bro Jaka itu adalah simetris dengan pola corak Wanes Samosata. Nah, itu aja yang sebagai closing statement saya begitu. Nah, semoga pada paham ya ketika berdebat dengan Kita tunggu Bro Jaka itu, sehingga tahu bahwa ada corak Wanes Samosata. Oke, clear ya. Terima kasih buat perhatian sedulur semua, dan saya tutup konten ini. Terima kasih, dan saya ngantuk mau tidur, ini udah jam 1. Siap. Oke. Makasih ya Bro Hikam ya. Ya, makasih juga Pak Jody. Nah, kita tunggu selanjutnya dengan Mas Edo ya. Ya, oke. Thank you.